terus edukasi kepercayaan agar pemilu dapat berjalan profesional, luber dan jurdil. Amin. Semoga semua amal baik atau ibadah, amal baik atau ini termasuk ibadah juga. Ya Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi pekerjaannya. Terima kasih, itu aja mungkin dari saya. Mohon pencerahan penjelasannya dan edukasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua ya. Papua ya, luar biasa ya, dari Papua. Iya. Papua Barat. Papua Barat. Pintar lagi. Mangga, silakan dijawab Pak dulu, nanti dilengkapi Gampang sama ya siap. Ini menunjukkan bahwa RRI itu dicintai warga Indonesia karena penanyanya salah satunya dari Sorong. Nah, nggak mudah menjadi pendengar yang setia, itu nggak mudah. Pak Ramadan di Sorong, hadirnya Bawaslu, yang dilahirkan oleh undang-undang, memang salah satu tugasnya itu memastikan hak pilih. Jadi Bawaslu berkomitmen tidak ada satupun warga Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih, haknya hilang. Dan kami juga akan memastikan bahwa warga negara yang belum menjadi belum berhak untuk memilih juga tidak ikut memilih. Jadi kami juga bukan hanya memastikan hak pilih itu juga terjaga dengan baik, gitu. Kami juga harus memastikan bahwa hak pilih juga jatuh ke tangan orang yang betul-betul yang memiliki haknya, gitu. Jadi bukan kemudian orang yang tidak memiliki haknya lalu dia memilih, gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, alur untuk menetapkan daftar pemilih tetap itu kan sudah panjang dan terlaksana hari ini. Sedang terlaksana hari ini, dari mulai DP4 misalkan yang disandingkan dengan pemilu sebelumnya misalkan itu, lalu kemudian dikembalikan lagi, lalu kemudian dilihat apakah ada data anomali, apakah ada data ganda dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Upaya Bawaslu untuk memastikan DPT ini histori dari awal sampai akhir, dari daftar pemilih sementara ke daftar pemilih tetap ini melalui mekanisme yang benar, gitu. Maka kami juga melakukan pengawasan kepada KPU supaya KPU melaksanakan ini. Prosedur ini sebaik-baiknya, kira-kira tepat secara prosedur yang dilakukan oleh KPU. Nah, bersama masyarakat, kalau ada misalkan hal-hal yang bisa diadukan misalkan ke Bawaslu, misalkan kayak kemarin waktu pendaftaran partai politik kemarin, Bacalek. Partai politik yang lalu, partai politik peserta ya. Yeah. Bawaslu menerima aduan dari masyarakat terkait dengan pencatutan nama. Itu sudah ditindaklanjuti ya kepada KPU dan itu sudah dihapus. Nah, data keanggotaan partai politik misalkan gitu, itu juga sering terjadi. Nah, kaitannya dengan ini respon masyarakat yang kami tunggu sebetulnya. Respon masyarakat, selagi kami bekerja untuk memastikan hak pilih itu betul-betul sesuai dan terjaga, kami juga butuh masyarakat untuk menginformasikan kepada kami, kira-kira begitu. Secara makro memang tadi disampaikan oleh Pak Ramadan, secara makro memang begitu. Nah, tapi kita bicara detail. Ada ini begini Bu, kalau saya pernah dengar di salah satu diskusi di Bawaslu itu, setan pemilih itu ada pada detailnya. Jadi kami harus betul-betul memastikan bahwa ini detail, prosedurnya tepat, datanya sah, gitu. Maka kami akan betul-betul bekerja sama dengan KPU dalam memastikan ini, gitu. Nah, kami juga memohon kepada misalkan KPU untuk melibatkan kami dalam hal-hal atau proses penetapan daftar pemilih tetap ini, kira-kira begitu. Karena daftar pemilih itu menjadi salah satu problem yang muncul dari tahun ke tahun. Data ganda itu
kalau dulu waktu masih saya di Bawaslu itu masih ditemukan sudah ganda 5 orangnya meninggal pula. Waduh. Orangnya sudah meninggal tapi datanya masih ada ganda 5. Itu salah satu contoh, itu terjadi di beberapa tahun yang lalu, kemudian dikoreksi akhirnya dihilangkan. Nah ini harus betul-betul kami pastikan gitu. Teliti dan koordinasi yang baik. Nah koordinasi yang baik juga dibutuhkan. Betul. Itu mungkin. Kejujuran juga ya di sini akan data ya, jangan ada kepentingan pribadi yang membuat yang meninggal jadi hidup, yang hidup jadi meninggal ya. Ya. Mungkin Teh Raffi mau menambahkan? Oke, begini ya, di sini kalau bicara tentang berhasilan pemilu, ujung tombaknya itu adalah penyelenggara. Ya, tadi terima kasih kepada Pak Ramadan yang ada di Sorong, saya apresiasi ya mendengar dengan setia gitu ya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa mencerahkan kita bersama. Nah terkait dengan DPT Jawa Barat itu, kalau bicara DPT Jawa Barat itu udah paling tinggi. Soalnya itu adalah dan kita juga mengalami indeks kerawanan keempat di Indonesia itu paling tinggi. Ya termasuk mungkin diantaranya itu adalah partisipasi masyarakat, golputnya tinggi juga. Yeah. Itu kan sebenarnya PR bersama ya, PR bersama bagaimana bisa mengawal, bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, menarik minat masyarakat secara umum, khususnya mungkin pemilih pemula agar mereka terlibat secara langsung di dalam proses pemilu nanti. Karena keberhasilan pemilu 2024 nanti adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa meyakinkan masyarakat. Iya. Nah itu trust publik yang harus dibangun, karena sekarang kita harus sadar masyarakat itu pada umumnya itu mengalami degradasi trust terhadap penyelenggara, terhadap lembaga yang ada di Indonesia, diantaranya kepada penyelenggara pemilu. Ya kecewaan itu tinggi. Iya. Awalnya pemerintah itu membentuk KPU untuk menyelenggarakan pemilu, tapi ternyata merasa kepercayaan publik terhadap KPU itu berkurang, lalu dibikinlah pengawas KPU untuk mengawasi pekerjaan KPU, Bawaslu. Nah ternyata Bawaslu sama KPU juga dirasa ini mereka kurang optimal juga, dibuatlah DKPP. Nah itu kan sebenarnya dengan semua lembaga yang ada di Indonesia itu ternyata tidak bisa meningkatkan kepercayaan publik. Nah ini kan mengerikan. Itu bicara tentang anggaran yang luar biasa tinggi, hanya berbicara tentang pemilu. Nah ini soal PR bersama ya. Intinya itu adalah bagi saya bagaimana semua penyelenggara bisa bekerja sama dengan baik, bisa mengawal pemilu 2024 sesuai dengan harapan masyarakat. Nah kalau kita melihat ya mungkin ya Kang Momo ya, Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi. Mengawasi pekerjaan khususnya mungkin Bawaslu, KPU. Yang uniknya itu begini, kan mengawasi itu ada langsung dan tidak langsung. Mereka tuh tidak punya data apa yang harus diawasi, tapi datanya yang dipegang itu adalah KPU. Nah itu saya rasa itu miss, itu bagi saya agak menggelitik. Soalnya agak menggelitik bagaimana peran Bawaslu ini kurang bisa optimal. Seperti kan kurang bisa optimal lagi, ini mau kemana dan di mana ya? Iya, karena bicara tentang data, karena pertanyaan tadi kan soal DPT yang kayak gitu, pertanyaan dari Pak Ramadan itu salah satu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, yang mungkin dirasakan oleh yang lain. Nah, harus diketahui oleh semua pemirsa yang ada di sini bahwa Bawaslu itu mengawasi, tapi mereka tidak memiliki data. Jadi bentuk data pengawasannya juga mungkin terbatas ya Kang Momo ya. Pengawasannya juga terbatas. Ya ini mungkin saya juga nggak tahu ya komitmen apa yang ada apa dengan KPU dan Bawaslu? Apakah Bawaslu Tom and Jerry, Mbak? KPU sini dong datanya, aku kan mau ngawasin, bingung dong kalau tapi karena emang di Juklaknya juga nggak ada, di petunjuknya nggak ada. Jadi batasan pengawasan yang dilakukan ini kita bicara secara makro ya, kita lepasin dari semua tugasnya. Kalau saya bicara tentang hasanah, tugas Bawaslu itu mengawasi, tetapi yang diawasi mereka tidak memiliki data. Nah itu yang menarik gitu. Bukan kita yang kamu ya. Sebetulnya tidak ada apa-apa antara Bawaslu dengan KPU. Kalau itu dirasa kurang, maka ke depan akan kami tingkatkan koordinasinya. Nah, koordinasi. Jadi pengawasan yang kami laksanakan itu pertama ada pengawasan melekat. Apapun yang dilakukan oleh KPU, kita pastikan secara melekat bahwa itu adalah prosedur yang betul-betul sesuai prosedur akan kami pastikan. Lalu kemudian kami juga akan melakukan uji petik dengan menyusun instrumen sendiri dan kami sebar ke teman-teman kabupaten kota sampai ke level
pengawas desa, lalu kemudian kami input itu, lalu kami akan berikan saran perbaikan kepada KPU jika dianggap kami harus melakukan atau memberikan saran perbaikan kepada KPU. Lalu kemudian pengawasan partisipatif. Partisipatif yang di perspektif Bawaslu dengan KPU ini berbeda. Kalau KPU meningkatkan partisipasi pemilih itu bagaimana meng-up partisipasi pemilih, persentase partisipasi pemilih. Kalau di Bawaslu itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, ya, dalam melakukan pengawasan pemilu, menekan keberanian masyarakat untuk melakukan pelaporan. Berani. Nah, Bawaslu sebagai lembaga mengakomodir itu. Atau misalkan begitu, sekarang ada aplikasi Sigap Lapor, ada aplikasi SIPS, ada aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat kira-kira. Nah, saya perlu pertegas bahwa tidak ada apa-apa antara Bawaslu dengan KPU sebetulnya. Hanya mungkin kami hanya bertugas untuk melanjutkan bermitra level koordinasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi sebelum kami, kira-kira begitu. Jadi mungkin masalah komunikasi aja ya. Mungkin masalah komunikasi aja. Ya betul, kalau lihat dari masalah mereka tidak ada masalah. Tapi yang ada kalanya seperti belakangan mungkin ya kita dilihat dari beberapa pemilu, Bawaslu dan KPU itu seperti Tom and Jerry, ada kalanya mesra, ada kalanya enggak. Ini mungkin tertutup. Jadi orang-orangnya tertutup, bisa jaga rahasia. Jadi seperti itu. Jadi mau ngomong tuh karena khawatir, karena begini ya, riskan. Pakai WA aja deh, pakai WA. Kalau kami begini, malas ngomong. Kalau kami begini, relasi antara Bawaslu dengan KPU itu relasi G2G. Ya. Kami sebagai lembaga dibentuk oleh undang-undang dan KPU juga lembaga dibentuk oleh undang-undang, ini G2G. Ada person to person. Sebagai person mungkin saya bisa aja kenal dengan komisioner KPU. Saya bisa aja kenal dengan komisioner KPU. Komisioner KPU juga bisa aja kenal dengan saya. Tapi saya nggak bisa minta data secara personal kan. Misalkan, karena saya kenal, saya minta data dengan mudah, enggak. Karena ini kebutuhan lembaga, maka kami akan menjalur atau menempuh jalur lembaga. Ada prosedur. Ada prosedurnya, ada mekanismenya. Dalam kaitannya dengan prosedur lembaga ini kadang-kadang terhambat oleh birokrasi yang sangat panjang kira-kira gitu. Birokrasi one function itu jadi lama. Dari meja ke meja gitu ya. Nah soalnya di negeri ini tuh kayak gitu Mbak. Kita tuh bicara tentang pangkas birokrasi, tetapi pada fakta di lapangan sulit. Dan beberapa hal. Baik. Ini Pak Mahadi di Antapani bertanya, apakah betul ada rumor yang mengatakan bahwa Bawaslu mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2024? Apa betul? Jadi itu sepertinya statement Ketua Bawaslu RI yang dipotong. Sepertinya sempat muncul ya ke permukaan ya. Yang dimunculkan ya, berita yang muncul itu beda antara judul dengan isi sebetulnya. Jadi sejarahnya bagaimana kita nggak tahu ya. Judulnya apa, isinya apa? Biar rame Mbak kayak biasa. Tapi pada prinsipnya Bawaslu akan taat patuh pada undang-undang, pada perintah undang-undang. Baik. Lalu pertanyaan terakhir dari Bu Tetet yang ada di Tasikmalaya, apakah dari 17 partai itu semua partai harus mencalonkan presiden dan wakil presiden katanya? Jadi ada 17 pasang dong. Oh enggak. Itu kan ada syarat pencalonan presiden, itu kan ada syaratnya, Bu, ada syaratnya. Syarat ini kan ada pendukung, ada pengusung, ada pendukung. Kalau tidak bisa mengusung, ya mendukung. Iya, karena kalau ada partai politik yang tidak mendukung, kalau dia memiliki syarat untuk mengusung, pastinya harus mengusung. Tapi jika tidak, harus menjadi pendukung lah kira-kira gitu. Nah kalau tidak, karena ini akan memancing tingkat partisipasi masyarakat yang arahnya ke golput kira-kira gitu. Salah satu tugas partai politik itu untuk meminimalisir itu. Betul, memang syarat itu ada. Kalau tidak bisa mengusung, ya mendukung. Iya. Baik. Mungkin harapan dan juga pesan untuk
pada masyarakat Indonesia dan khususnya Jawa Barat? Silakan dari Pak Momo dulu. Baik, terima kasih Pro 1 RRI Bandung karena sudah memfasilitasi kami. Kami berharap kami betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan hal-hal yang bersifat kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu kami tunggu juga karena itu menjadi atau memiliki peran yang sangat vital demi terwujudnya demokrasi yang baik ya. Demokrasi yang baik itu juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memang diinginkan oleh masyarakat, betul-betul diharapkan oleh masyarakat dan betul-betul sesuai dengan kriteria dan harapan masyarakat, kira-kira begitu. Tentunya khususnya untuk Jawa Barat ini terlalu luas dan penduduknya terlalu banyak jika hanya kami urus bertujuh. Jadi kami betul-betul support dari seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama dengan kami yang dimandatkan oleh undang-undang bekerja sama berkolaborasi dalam mensukseskan pemilu 2024. Teh Raffi mungkin silakan. Sebagai apa ya? Akademisi. Akademisi dan sempat masuk di dalam ad hoc ya sebelumnya. Saya mengajak semua masyarakat yang ada di Jawa Barat, mungkin di Indonesia juga, mari kita kawal pemilu, tegakkan pemilu, karena 2024 itu kita akan melihat peta yang berbeda. Keberhasilan pemilu ada di tangan kita semua. Mari kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang bisa menjadikan Indonesia ini adalah negara yang sejahtera, yang bisa menjawab kebutuhan juga, menjawab kebutuhan publik. Kuncinya itu adalah di situ. Ya mungkin saya harapkan penyelenggara pemilu yang sudah disiapkan oleh pemerintah dari jauh-jauh hari, dan sekarang kabupaten dan kota yang sedang dipersiapkan juga, baik KPU ataupun Bawaslu, yang mudah-mudahan bisa amanah dan menimbulkan trust publik yang relatif tinggi di kemudian hari. Terutama ya keberhasilan pemilu ya tempatnya ada di mereka. Itu saja mungkin Mbak dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak untuk narasumber kita pagi hari ini. Ada Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Muammarullah SOSI, dosen FISIP Unla, Teh Raffi Sri Wulandari. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya